Halo friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Seperti yang kita tahu, LCGC merupakan tipe mobil yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Alasan utamanya adalah karena harga terjangkau dan konsumsi BBM-nya irit. Kalau ngomong-ngomong soal LCGC, pasti yang terlintas di benak pikiran kita adalah kalau nggak AGI lah ya Calesygra. Karena memang itu yang mendominasi pasar di LCGC ya. Tapi apa jadi jika gue bilang AGI GT-RD ini tidak lebih baik dari Datsun Go ini? Untuk mencari tahu jawabannya, mari kita test drive. Seperti biasa, sebelum kita test drive, jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Dan kami juga bisa makin semangat membuat konten menarik dan edukatif lainnya di channel Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita test drive. Oke, kita udah ada di dalam Datsun Go CVT 2019. Nah, ini mobil menarik ya, karena pada awal peluncurannya mobil ini setahu gue nggak ada matic-nya, tapi seiring berkembang zaman, mengikuti persaingan pasar, dia akhirnya keluarin. Dan yang menarik, transmisi itu di CVT, beda dari LCGC lainnya. Nah, sekarang seperti biasa, pertama kita akan coba U-turn, kita akan coba seberapa enak sih ini mobil kalau dibawa di jalan gitu, karena kan kita di jalan dengan mobil ini, kita tentu ekspektasinya pasti mobil ini akan mudah ya bermanuver atau cari parkir atau nyelip-nyelip, dan bahkan ya kalau kita perlu U-turn begini. Nah, ini gue ambil rada kanan ya, harusnya sih dapet karena ini radius putarnya cukup besar. Nah oke, tentu aja nggak ada masalah ya buat mobil dimensi ini, U-turnnya masih bagus. Nah, sekarang setelah kita ada di Agya, kita mau bandingin langsung U-turn-nya dia, radius putarnya, kita langsung bandingin langsung sama yang barusan kita coba itu. Gua ambil mepet kanan. Kita betokin. Kita coba lihat radius putarnya masih lebih lebar ini atau Datsun. Nah, oke, kayaknya sih radius putarnya masih lebih bagus ini ya, soalnya masih gue lebih jatuh ke tengah daripada yang Datsun, kan masih agak di jalur kiri ketika U-turn. Mungkin karena dimensinya juga kayaknya ya. Nah, gimana soal kekedapan kabin dari Datsun Go CVT 2019 ini? Menurut gue kekedapannya sendiri tergolong standar, atau ya standar lah ya. Road noise itu masih masuk, suara berisik dari luar apalagi kalau motor-motor knalpot racing itu masih masuk. Road noise masih masuk, kalian bisa dengar. Dan kalau kita ukur dengan decibel meter yang kita pakai aplikasi sama pada minggu lalu, kita test drive Camry, kita diam aja, kalian bisa lihat angkanya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat dari angkanya itu, dia menunjukkan angka sekian tadi. Gua fokus jalan soalnya. Kalian bisa bandingkan sendiri nanti ketika kita berpindah ngetes Agya. Sejauh ini gua nggak memiliki masalah dengan kekedapan kabinnya. Sepertinya memang mungkin build quality dia lebih tebal kali ya dari Datsun. Jadi mungkin dia suara ke dalamnya ini juga lebih sedikit yang masuk. Meskipun tadi ada motor berisik, ada truk, itu lebih baik lah dibanding Datsun kalau kita lihat angkanya mungkin. Nah, kalau kita lihat angkanya seperti ini dari menurut aplikasi DB Meter ini. Kita coba diam.
Harusnya sih angkanya pasti lebih rendah ini ya dibanding Datsun, walaupun mungkin beda tipis. Tapi ya tetap lebih baik ini kalau gitu. Untuk fitur sendiri, Datsun Go CVT ini cukup memadai menurut gua, walaupun memang nggak terlalu banyak ya. Tapi karena ini LCGC, memang ya kita nggak boleh berharap banyak juga. Nah, dimulai dari pengaturan spion sudah elektrik itu standar ya, tapi retracknya belum. Nah, yang menarik di sini adalah head unit ya. Head unitnya udah mendukung konektivitas iPhone dan iPod via USB charging di sini. Ada colokan aux juga buat kalian dengerin lagu, atau kalau kalian mau wireless itu bisa lewat Bluetooth. Nah, terus di sini pemutar video juga kita bisa lihat ada pilihan Miracast, yang artinya itu head unit ini mendukung mirroring ya. Jadi tampilan layar di HP kalian itu bisa muncul di head unit ini. Head unitnya juga kelihatan cakep ya, nggak kelihatan murahan. Nah, lanjut di bawahnya ada charging port 12 volt. Selebihnya udah gue rasa tidak ada lagi di Datsun ini. Nah, gue ada yang hampir kelupaan, dan ini adalah salah satu fitur yang menurut gue canggih untuk ada di mobil LCGC sekelas Datsun ini. Ini bahkan nggak ada di saingannya dia, bahkan Honda Jazz itu nggak punya. Nah, itu adalah fitur auto headlight. Nah, ini keren banget. Jadi kalau dia gelap, dia bakal auto nyala headlampnya, dan itu keren banget ya. Itu kayak mobil-mobil Eropa, tapi ada di Datsun ini gitu loh. Bahkan di mobil sekelas Jazz saya nggak ada, apalagi saingannya gitu loh. Nah, itu adalah salah satu fitur yang cukup keren menurut gua dari Datsun ini. Nah, selanjutnya ada di odometernya itu informasinya MID yang ditampilkan cukup lengkap, mulai dari kilometer, trip A, trip B, rata-rata konsumsi BBM juga ada, dan bahkan sisa jarak tempuh juga ada. Nah, itu menurut gua sajian informasinya udah cukup lengkap lah buat kita pengemudi, apalagi tentu mobil seperti ini kita akan jadikan mobil sehari-hari. Nah, kalau soal fitur, sebenarnya sih kalau dilihat langsung gini kita udah tahu ya, Datsun itu lebih unggul. Kenapa? Karena head unitnya, kalau AG ini dia belum touchscreen, masih head unit single din biasa, OM Toyota, tapi ya modelnya bagus. Tapi ada bawaan Bluetooth juga sih, jadi secara fitur dalamnya sih lumayan lengkap ya. Cuman sayangnya dia belum layar sentuh aja. Dan selebih sama, dia masih pengaturan spion itu elektrik walaupun pelipatannya belum. Nah, kalau Toyota AG ini unggulnya dia udah ada audio steering switch. Nah, jadi kalau kalian lagi dengerin lagu itu di jalan, kalian nggak usah pusing-pusing mencetnya di sini. Kalian tinggal dari setir aja, itu udah keganti channel dan suara. Lanjut ke tempat kompartemen. Kompartemen itu di samping sini ada kecil, di bawah sini masing-masing pintu ada, di tengah sini cup holder ada satu aja, di depannya tempat penyimpanan koin, dan di bawah sini dekat setir ada kantong penyimpanan lagi 2, dan di depan penumpang depan itu ada kantong penyimpanan yang untuk meletakkan buku servis. Nah, selebihnya udah nggak ada lagi sih, tapi karena memang ini adalah mobil yang dimensi cukup kecil dengan tempat penyimpanan segini, ya gue rasa ya sudah cukup lah. Selanjutnya di kompartemen Agya ini lebih banyak muat barang. Di depan sini aja dia ada 2 cup holder, belum yang di masing-masing pintu. Kalau berbeda sama Datsun yang cuma ada 1 di tengah sini. Di atasnya masih ada ruang penyimpanan lagi. Kalau di bawah pengaturan spion ini juga ada kantong penyimpanan lagi. Nah, di tengah sini juga ada. Jadi kalau secara kapasitas penyimpanan barang, AG ini masih lebih unggul dibanding Datsun Go CVT 2019. Nah, lanjut, ini kita ketemu bundaran, kita bakal bahas visibilitas. Nah, visibilitasnya itu gue tidak menemukan masalah, kecuali pilar A-nya ini yang cukup lebar memakan sudut pandang ke serong depan itu ya. Ini pada pilar A dan ada ini, jadi cukup memotong pandangan. Tapi selebihnya nggak masalah. Selain ini kaca filmnya cukup gelap, mungkin dari orang sebelumnya dia pengen yang adem-adem di dalam mobil ini ya. Tapi selebihnya nggak ada masalah. Jadi secara visibilitas mobil ini masih oke. Oke, kita sekarang mau uji visibilitas dari mobil ini. Kita melewati bundaran, sepi ya bundarannya. Gak ada masalah sih. Ini gak ada masalah penglihatan kemana-mana, ke depan, samping, serong, kanan, meskipun ada pilar ini menurut gue nggak menghalangi. Spionnya juga bentuknya kotak itu, jadi lebar ngeliat visibilitas ke belakangnya, jadi sangat membantu. Secara visibilitas oke, 2 jempol. Nah, lanjut kita membahas ke performa mesin dari Datsun Go CVT 2019 ini. Kalau kalian dengar CVT mungkin kalian akan berpikir mobilnya pasti irit banget. Well, memang betul, mobil ini sangat irit. Nanti kita akan bacain hasil pembacaan konsumsi BBM-nya. Tapi sebelum kita ke situ, gue mau bahas ke performa mesinnya.
seberapa besar sih tenaga yang bisa dihasilkan oleh Datsun Go ini. Nah, di atas kertas, Datsun ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 68 PS dengan torsi maksimalnya itu 104 Nm. Angka itu mungkin standar lah ya buat mesin ini. Itu 1200 cc, sama seperti yang dulu, dengan 3 silinder segaris. Nah, itu jadi karakter mesinnya memang kalau 3 silinder mungkin agak kasar ya imbasnya kalau lagi idle. Tapi kalau dari ketika kalian coba ini, memang mungkin karena transmisi CVT itu dia agak lemot. Mungkin karena CVT itu ya, jadi dia agak lemot tarikannya. Tapi dampak positifnya ya perpindahan transmisinya terasa halus. Nah, untuk tenaga mesinnya sendiri, mesin Agya GTRD 2018 ini sudah menggunakan mesin 1200 cc, 4 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 88 PS dengan torsi maksimal itu 106 Nm. Nah, itu diklaim Toyota. Tentu saja kita nggak mau coba kecepatan maksimal atau tenaga maksimalnya di sini. Kita hanya mencari tahu teknisnya aja biar kalian bisa membandingkan mobil ini dengan Datsun Go CVT 2019. Nah, lanjut, tentunya kita juga selain mau tahu fitur dan performanya ya, kita juga tentunya mau tahu tentang gimana sih rasa duduknya di dalam Datsun Go ini. Apakah nggak enak itu, ataukah ternyata sekarang dia sudah ada improvement jadi enak. Nah, kalau yang gue rasain sih di sini, duduk sini, joknya ya biasa aja ya, karena dia masih pakai jok yang nyatu gini modelnya. Pengaturan joknya juga dia cukup ada maju mundur, sama senderannya bisa diatur, tapi naik turunnya dia nggak bisa diatur, tapi nggak masalah sih menurut gua. Nah, tapi yang sedikit menjadi masalah itu adalah setirnya. Ini dari tadi sebelum review sama sekarang gua udah review, gua masih nggak nemu cara tuas pengatur setirnya. Apa setirnya nggak bisa diatur gitu, teleskopik sama tiltnya? Kayaknya sih nggak ada, sepengetahuan gue nggak ada. Dan mungkin buat kalian yang lebih tahu boleh komen di bawah ya. Nah, tapi overall menurut gue dengan kondisi yang nyetir seperti ini, menurut gue nggak ada masalah. Posisi duduk, karena gue lebih suka agak jaraknya jauh dari setir gitu, jadi kaki gue masih tersangga dengan baik di joknya. Posisi berkendara, agak kursinya ini sebenarnya joknya empuk, cuman ini sandaran kepalanya dia agak kurang support sebenarnya ya. Agak kurang support, jadi mungkin kalau perjalanan jauh kalian lebih cepat pegel aja. Setir ya ini fix kayaknya, tak ada settingannya, tak ada tuasnya, jadi memang ini setir sudah fix. Jok masih bisa maju mundur dan senderannya masih bisa diatur. Selebihnya sudah fix, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi karena ini mobil kecil, jadi gua rasa buat kebanyakan orang Indonesia tidak akan mengalami kesulitan menyesuaikan posisi tempat duduk di sini, kecuali orang yang tingginya di atas rata-rata. Ya, jadi itu adalah rasanya getaran yang nyampe di kabin ini ketika kita melewati speed bump di kecepatan 40. Dan kita akan melihatnya lagi. Dan sejujurnya ya, gue punya ekspektasi ini bakal jadi lebih keras gitu, karena gue pikir bakal lebih keras aja gitu shock breaker ya. Ternyata perdamannya cukup oke kok, perdamannya beneran deh, cukup oke kok. Nah, kita coba lebih kencang lagi ya lewatin speed bumpnya ya. Kita coba di kecepatan 60 ya, rem mungkin di belakang akan lebih kasar ya, tapi kalau di depan sini menurut gue dengan mobil ini masih oke lah, masih bisa ditolerir perdamannya. Dan joknya juga empuk ternyata, aku baru ngerasain. Jadi oke lah buat Datsun ini perdamannya. Sebentar lagi kita bakal lewatin speed bump langganan kita ini yang sangat kasar, dan gue bisa berekspektasi harusnya nggak lebih empuk dari Datsun. Kita coba ya, dugaan gue bisa dikatakan benar. Datsun masih lebih empuk, masih lebih mengayun sih sebenarnya dibanding Toyota Agya ini. Dia suspensi mungkin settingannya memang shock breakernya didesain sama Toyota, dia agak lebih keras ya, agak lebih keras memang. Mungkin karena Toyota ingin membuat mobil ini lebih ke aura sporty ya, jadi bandingan sih lebih keras. Tapi nanti kita coba handlingnya. Oke, sekarang kita mau coba handling dari si Datsun ini. Apakah kita dengan mobil ini perpindah-pindahan jalur tuh enak? Kita coba aja ya. Yuk. Berasa banget limbungnya. Mungkin karena tadi ya shock breakernya tadi kan juga empuk ya. Jadi di sana ketika yang basi kesini ya pasti agak limbung, dan memang berasa banget limbungnya.
Jadi mungkin kalau kalian cari yang kelincahan mungkin ini kurang ya, tapi kalau mungkin kalian bisa agak kencengin gitu shock breaker dikerasin, mungkin dia handlingnya bakal jadi lebih baik. Tapi sejauh ini sih yang gue rasakan di dalam mobil ini cukup limbung. Nah oke, sekarang habis coba shock breaker ya, kita coba handling dari mobil nih. Perpindahan jalurnya yang bisa gue ekspektasikan pasti sih dia harusnya lebih enak dibanding Datsun. Kalau Datsun kan kemarin kita coba dia agak sedikit limbung kita di dalamnya. Kalau AG ini ya pengendaliannya lebih enak, lebih nurut, kalau bahasa itunya masih lebih enak dibanding Datsun karena shock breaker yang keras tadi. Jadi dia keseimbangan saat kita belok-beloknya itu lebih dapat. Oke, seperti biasa kita udah coba hampir semuanya rasa berkendara dari Datsun ini. Sekarang kita mau lihat konsumsi bahan bakarnya. Nah, sebelum gue lihat mungkin gue ekspektasi di angka 16 mungkin kurang lebih ya. Kita coba lihat. Dan tebakan gue nggak salah karena ini 15,5, jadi beda 0,5 aja. Kita mungkin kisaran jalan udah 15 menitan. Ini angka yang tentu saja irit ya, irit. Kalian akan jarang ke SPBU pastinya dengan mobil ini karena memang sangat irit. Karena mungkin pada awalnya mobil diciptakan untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalau buat kalian cari kendaraan yang irit, Datsun ini bisa jadi salah satu solusinya. Ya, kita udah coba semuanya. Sekarang karena kita udah keliling-keliling seperti biasa, kita mau lihat konsumsi BBM-nya. Ini udah turun dari konsumsi BBM ini 15,8 km per liter. Nah, kita coba dari showroom sampai muter-muter 15 menit dengan kita coba belok-belok, kita coba tarik tadi sempat juga itu 15,8. Angka ini kayak beda tipis sama Datsun. Ya, tapi karena namanya juga mobil sama-sama 1200 cc ya memang harus segini angkanya. Ini untuk penggunaan dalam kota ya, berarti ibaratnya ya. Berarti kalau kalian misalnya bawa keluar kota itu bisa lebih baik dari ini angkanya. Oke, kita udah cobain semuanya di depan Datsun Go CVT ini. Sekarang kita coba jadi penumpang. Nah, jadi penumpang ini di belakang gue ditemenin sama Minnie Mouse. Jadi orangnya sebelumnya pakai sarung jok ya, buat mungkin dia melindungi cover bahan asli dari jok ini yang fabric. Nah, duduk di belakang sini, headroom itu masih cukup luas menurut gue di sini ya, headroomnya cukup luas. Jadi buat orang berpostur tinggi mungkin masih bisa lah, masih muat di sini. Tapi mungkin legroomnya itu agak nggak muat karena, gelap banget ini. Nah, ini bukan sempit sih, tapi hanya cukup aja gitu. Cukup aja gitu legroomnya, nggak bisa dibilang lega, tapi ya cukup aja. Nah, jadi mungkin kalau yang berpostur agak tinggi mungkin bisa agak sempit duduk di Datsun Go ini bagian belakang ya. Nah, berikutnya di belakang sini udah tidak ada apa-apa lagi mungkin. Jok ini juga posisinya udah paten, udah nggak bisa diatur-atur lagi senderannya. Duduk di belakang sini juga sedikit terasa lebih keras bantingannya ya. Kita coba lagi nih. Iya, terasa lebih keras di belakang, beda banget sama di depan. Di depan lebih empuk ya. Selebihnya udah nggak ada lagi ya. Kompartemen di sini agak nggak ada ya. Cuma handle aja biasa. Di sini ada tempat penyimpanan cup holder, ada kantong di sini. Dan selebih di belakang ini udah nggak ada lagi. Tapi kita bisa lihat belum dari belakang sih, dari sini sih bagasinya cukup terlihat lebih luas ya, cukup luas bagasinya. Tapi itu saja di bagian Datsun ini. Sekarang kita pindah lagi ke Adi. Oke, kita udah coba jadi pengendara dari Toyota AG ini. Sekarang kita coba jadi penumpang. Yang barusan kalian rasain itu adalah getaran ketika kita lewatin speed bump yang agak kasar, dan memang karena di depannya kita udah berasa keras, di belakang sini tentunya lebih berasa lagi ya, apalagi kita lebih dekat ke ban gitu. Tapi sisi positifnya duduk di belakang sini tuh ternyata ada faktor yang membuat ini lebih nyaman. Kenapa? Karena duduk di belakang sini headrestnya bisa diatur, jadi itu menopang kepala kalian dengan baik dibanding jok depan yang bentuknya seperti ini, nyatu. Nah, terus di belakang sini gue nggak tahu, kayaknya gue berasa lebih lega aja. Karena memang mungkin emang lebih lega. Ini jauh banget, lihat jari gue nih sampai ini
kaki lega banget, bisa ngapa-ngapain aja ke kalian di sini. Nah, selebihnya di belakang sini mungkin udah nggak ada apa-apa lagi ya. Di sini bisa buat 3 orang, ada 3 titik safety beltnya, satu di atas sini. Mungkin yang beruntung agak kurang nyaman karena dia ada naikan di situ di tengahnya, ada tunnelnya dikit. Depan situ kita dapat satu cup holder, ada 2 penyimpanan di sini, dan ada cup holder lagi di masing-masing pintu. Mungkin itu aja yang dari perbandingan untuk baris kedua dari 2 LCGC ini. Nah, karena di dalam video test drive perbandingan, kita juga mau ngebandingin modelnya dari antara LCGC ini. Buat si Datsun ini, yang gua suka itu adalah dia tampilannya terlihat lebih sporty. Gak cuma karena memang bentuknya mungkin terlihat lebih aerodinamis ya, tapi karena mungkin juga model dari grillnya itu loh. Grillnya bentuknya lebih terlihat lebih modern dibanding Agya. Ditambah juga penggunaan motif heksagonal pada grillnya ini. Tambah lagi bawahnya sini kita bisa lihat di dekat ring fog lampnya ini dia sudah menggunakan daytime running light, dan ini motif karbon-karbonan, memang bukan karbon asli tapi itu menambah racing looks ya. Nah, di sampingnya itu dia juga sudah menggunakan body kit di sini, side skirt di sini. Jadi dari samping mobil ini nggak kelihatan polos-polos amat, apalagi buat yang di Datsun Go CVT ini dia sudah menggunakan velg racing, bukan kaleng lagi, bukan seperti Datsun yang dulu. Nah, dari samping juga kalian sudah pasti lihat di bagian belakang sini kita bisa menemukan adanya spoiler. Nah, terlihat semakin sporty dengan dukungan model bumper dan body kit lagi yang membuat mobil ini kesannya semakin sporty. Gak heran mobil ini sempat dipakai buat ada challenge modifikasinya itu, dan Om Vitra ya. Om dan Om Vitra itu mobil Datsunnya keren-keren semua. Datsun ini juga, ini memang masih polos, ini masih full standar, tapi menurut gue ini sudah sangat keren modelnya dari luar. Kita pindah ke dalam. Nah, dari dalam mobil ini juga menurut gue lebih terlihat modern dibanding Agya ya. Dia lebih terlihat modern karena pertama head unit ini dia ada ringnya juga, ada ini ya. Terlihat lebih manis, lebih elegan juga. Walaupun dari segi material ya dia 11-12 lah ya sama Agya. Dan ada perubahan juga di Datsun 2019 ini, rem tangannya udah bukan di sini lagi tapi dia udah berpindah seperti mobil pada umumnya. Masih motif aksen karbon ini masih kita temukan sampai dalam, jadi membuat mobil ini nggak cepat ngebosenin gitu, karena kombinasi warnanya ada hitam, ada silver, dan ada motif karbon, jadi membuat mobil ini terlihat lebih hidup. Oke, sekarang kita mau lihat model dari si Agya GT-RD ini. Dari tampilan memang kelihatan ya dia beda sama Datsun. Kalau Datsun itu mungkin dia konsepnya sporty juga tapi lebih ke arah modern. Tapi kalau si Agya ini bisa kalian lihat dari lekukan-lekukan bumpernya, wah itu udah sporty banget ya. Apalagi ini tipe yang TRD, tipe paling tinggi, dimana tipe ini dikelilingi body kit dari depan, samping ada list body juga, ini yang tidak dimiliki Datsun. Velg dual tone juga yang lebih keren tentunya dilihat. Sampai belakang ini sudah ada tambahan body kitnya. Nah itu jadi tampilannya pun dari belakang kelihatan sporty abis ini. Kalau buat kalian yang mencinta modifikasi sih, ya ganti-ganti velg mungkin diceperin itu mobil ini makin keren lagi ya. Nah, dia sudah spoiler juga ada tulisan TRD karena ini adalah brand kebanggaan Toyota dalam membuat mobil yang bentuknya semakin sporty serta racing. Nah, kalau dari dalam sendiri, memang dengan dashboard ini kita sudah cukup akrab ya, karena dashboard model ini sudah mirip-mirip dari Agya pertama kali dia keluar pas mesinnya masih 1000 cc. Beda sama Datsun yang awalnya kan dia handbrake-nya di sini, sekarang udah di sini ya. Kalau ini ya menurut gue sih memang lebih bagus Datsun ya, tapi kembali lagi itu selera gitu. Kalau masalah di Agya sini juga dia dual tone, memang tidak membosankan, hanya saja mungkin karena terlalu sering dilihat jadi kok kayaknya lebih manis Datsun gitu ya interiornya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan, gue mau disclaimer dulu karena proses syuting kita ini memakan waktu lebih dari 1 hari, dimana kita syuting pakai Datsun dulu, test drive baru ke Agya. Nah, pas kita mau closing, Datsunnya itu udah keburu terjual. Jadi kita closing ini pakai 1 mobil aja ya.
kemarin infonya itu ada customer yang langsung datang lihat dan cocok, jadi langsung dibawa pulang. Gue sih juga sebenarnya seneng ya, karena customer kita langsung dapat jodoh mobilnya di sini. Tapi agak bingung juga ya, karena closingnya jadi cuma pakai AG doang. Tapi udah ya nggak apa-apa. Yang penting karena kita sudah cobain dua-duanya juga. Setelah membandingkan rasa berkendara dari dua mobil ini, di mana kami sudah mencoba Datsun Go CVT 2019 dan Toyota Agya GT-R di 2018. Menurut kami jika Anda mencari mobil dengan rasa fun to drive yang lebih seru, itu menurut kami Datsun Go CVT 2019 bisa jadi pilihannya, mengingat fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil tersebut lebih kaya dibanding rival-rivalnya. Namun perlu Anda ingat juga kalau Anda memilih Datsun Go, tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan kecil seperti Anda perlu menambahkan peredam mungkin untuk memaksimalkan kenyamanan dari rasa berkendara Anda selama di perjalanan. Tapi tentu saja solusi itu bukanlah masalah besar mengingat harga Datsun Go sendiri itu sudah di bawah rival-rivalnya yang lain. Berpindah ke Toyota Agya GT-R di 2018, mobil ini dari barunya sudah dipatok lebih mahal dibanding Datsun Go CVT ya. Jadi tentu saja kita bisa mendapatkan rasa berkendara yang lebih nyaman dengan pengendalian yang lebih tajam. Tapi tentunya setiap mobil itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan untuk pada Agya ini, meskipun sampai pada secondnya sekarang dia masih lebih tinggi dari Datsun Go, dia masih belum dilengkapi head unit layar sentuh. Nah, tapi tentu saja masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin Anda bisa jadi bahan pertimbangan Anda ketika memilih di antara dua mobil ini. Contoh faktor lainnya seperti faktor model dan bahkan faktor fitur keselamatan. Dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, menurut kalian LCGC mana yang menjadi pilihan terbaik? Nah, buat kalian yang tertarik dengan Toyota Agya GT-R D-Matic 2018 milik kami ini atau mau test drive, tentu saja boleh banget. Kalian hubungi aja Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan harganya, Toyota Agya GT-R D-Matic 2018 ini yang pajaknya masih panjang, kami jual dengan harga 116 juta untuk OTR kredit dan 130 juta untuk OTR cash. Untuk DP paketnya kalian cukup membayar uang muka sebesar 24 juta dengan cicilan ringan yaitu 3,3 jutaan per tahun per bulannya. Nah, oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan video ini like bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Dan buat kalian yang mau lihat-lihat stok kami lainnya, kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau follow juga TikTok kami di @formula_motor. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.